Pendengar, fenomena Citayam Fashion Week berhasil mencuri atensi publik nasional hingga mancanegara. Keberadaannya menjadi perbincangan karena nyentriknya pakaian muda-mudi asal Citayam dan Bojonggede di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Bagi sebagian kalangan pendengar, fenomena tersebut adalah bentuk ekspresi atas absennya ruang berekspresi. Namun tidak juga sedikit yang mengkhawatirkan terjadinya krisis identitas para remaja yang diketahui merupakan entitas individu yang sedang dalam masa pencarian jati diri mereka. Kami akan membahas hal ini bersama pegiat pendidikan masyarakat yang juga pengamat sosial, Dr. Wasmin Al-Rishad, MPD CHT. Anda bisa juga menyampaikan komentar Anda tentang fenomena Citayam Fashion Week ini. Selamat pagi, Pak Wasmin. Salam sehat. Selamat pagi, Kang Niko. Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak? Alhamdulillah, baik. Gimana? Iya. Pak, ini jadi tren jadi mencuri perhatian ya, fenomena ini Citayam Fashion Week. Gimana sih Pak Wasmin melihatnya, Pak? Iya, ini fenomena ini bisa dibilang nggak baru juga ya, karena budaya subkultur ya, ini subculture ini atau subbudaya ini kalau diamati memang sudah ada sejak dulu juga ya. Kalau di Jakarta itu pada nongkrong di Blok M zaman tahun 80-90 ya. Oh iya. Kang Niko udah lahir belum itu? Tahu sih gitu? Sudah. Oh sudah juga. Sudah. Ya? Iya, makanya ini disingkat juga dengan SCBD ya. Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Meskipun wali kota Depok nggak mengakui katanya ada dari wakil. Oh iya. Tapi booming ya Pak ya? Iya, boomingnya karena emang ini fenomena yang cukup menarik ya. Citayam Fashion Week atau Fashion Street ini. Disebut juga ini dengan Haradukuh ini karena kan adanya di Dukuh Atas tuh ya. Di Sudirman di Dukuh Atasnya. Disingkat disebut juga Haradukuh. Harajuku ada plesetan dari Harajuku. Harajuku itu adalah sebuah tempat di Jepang yang kayak gini juga, ada tradisi kayak ini, ada fashion juga di sana. Dan memang mula Harajuku itu sendiri merupakan fenomena sosial di mana bentuk protes terhadap gerakan tertentu di sana waktu itu ya. Nah kalau saya melihat ini pun sebetulnya bisa dimaknai begitu, bahwa saat ini pemuda-pemuda kita mengalami yang disebut dengan krisis identitas ya. Krisis identitas. Kalau dalam skala individu kita sebut sebagai insecure, ada perasaan tidak aman di mana ketika dia melihat di media sosial orang mulai pamer outfit dengan harga yang sangat mahal gitu kan. Sampai ada satu orang yang ketika jalan itu outfitnya sampai ratusan juta, mulai dari baju, sepatu, celana, jam tangan, handphonenya itu sampai sepeda yang dituntunnya itu harganya udah ratusan juta. Nah, pamer-pamer seperti itu kan menimbulkan uncure dari level individu dan menjadi krisis identitas dalam kelompok sosial gitu, terutama dari ekonomi menengah ke bawah. Dan ini secara kolektif menjadi sebuah perasaan bersama itu. Maka budaya-budaya nongkrong di Sudirman kemudian berubah menjelma menjadi sebuah ekspresi protes itu. Ekspresi protes itu terhadap terhadap ketidakeksisan mereka ya. Sehingga mereka protes dengan melakukan ya awalnya kan di TikTok gitu kan dengan lucu-lucuan gitu, tapi lama-lama menjadi sebuah ada perasaan terwakili di sana, ada perasaan terwakili sebuah kelompok gitu, jadilah menjelma menjadi sebuah tren ya, jadi tren ada beberapa orang yang mulai mempopulerkan gitu. Nah saya melihat sendiri ini adalah sebuah, kalau nanti tidak kebablasan, ini menurut saya sebuah fenomena positif ya. Saya melihat sebuah fenomena positif, mereka berkumpul di public space gitu. Emang di public space itu emang tempatnya orang berkumpul gitu. Daripada mereka individu di kamar dengan gadgetnya, itu kan sebetulnya nggak sehat juga. Tapi ketika mereka bersosialisasi di public space, itu sebuah hal yang positif, asal tidak kebablasan aja. Mudah-mudahan nanti ada
ada yang mendampingi secara ketat agar tidak terjadi transaksi narkoba, tidak terjadi pergaulan bebas di sana ya. Kalau hanya masalah kreasi-kreasi outfit begitu, saya pikir itu sebuah hal yang masih positif ya, daripada mereka tawuran misalnya gitu, atau nongkrong di pojok-pojok gelap dengan tato-tato dan mabok-mabok. Nah itu saya pikir ini lebih kreatif malah ya. Itu kan itu. Yeah. Krisis identitas tadi yang gimana ya Pak Wasmin? Ya, ketika orang eksistensinya mulai tergerus ya. Orang itu kan untuk bisa eksis dia akan menggadaikan apapun, dia akan mengorbankan apapun, karena eksistensi itu kan ada tidak adanya seseorang. Orang hidup tapi nggak eksis, dia kan mati sebetulnya secara psikologis ya. Maka untuk memunculkan eksistensi dia harus memunculkan juga identitas dia. Nah saat ini dia seperti nggak punya identitas ketika identitasnya ditumpuk dengan identitas lain. Identitas lain itu apa? Yaitu budaya-budaya glomaur, budaya-budaya yang pamer tadi itu. Sehingga mereka menjadi, mereka menjadi seperti unsecure. Ini saya kalau gitu mana? Saya hilang di sini. Saya hilang di tengah-tengah lautan seperti ini. Saya nggak ada. Saya menjadi tidak ada ketika mereka pada pamer outfit ratusan juta. Saya menjadi nggak ada. Saya jadi tidak aman. Saya menjadi tidak ada. Saya tidak eksis. Nah disitulah perasaan ini kan menjadi kolektif nih. Perasaan individu seperti ini. Terutama dari kaum menengah ke bawah. Karena dilihat dari sisi penampakannya kan itu dari menengah ke bawah rata-rata yang di aktivis-aktivis Citayam Fashion Week gitu ya. Gitu. Dan saya pikir ini memang masanya terjadi demokratisasi bukan hanya di bidang ekonomi, demokratisasi bukan hanya di bidang informasi, demokratisasi bukan hanya di bidang pendidikan, tapi ini demokratisasi di bidang fashion kan gitu. Di mana saat ini kan yang bisa pamer fashion itu kan di catwalk di gedung perkantoran gitu ya. Ini fenomena kan muncul seperti fenomenanya budaya angkringan waktu di Jogja ya. Itu angkringan itu sebetulnya kan dari Solo bukan dari Jogja. Hanya kenapa menjadi tren di Jogja karena di Jogja ada public space yang memberi ruang terhadap mereka angkringan itu. Angkringan itu kan makanan yang digotong, dipikul gitu kan. Dipikul ya. Angkringan itu berasal dari nama alat untuk memikul makanan bakul gitu ya, angkring namanya. Nah di Jogja ada tempatnya, diberi ruang di sana, terutama karena banyak mahasiswa yang dengan ngiritnya ya, lagi-lagi ekonomi menengah ke bawah lagi, yang sangat terkenal adalah nasi kucing, dan itu menjadi sebuah fenomena subculture atau subbudaya yang sampai sekarang itu terjadi gitu. Jadi ketika mereka tidak bisa jualan di rumah makan besar karena itu butuh modal besar, maka mereka bisa jualan di pinggir jalan. Kalaupun kalaupun di razia juga tinggal angkat aja pikulannya kan gitu. Itu kan fenomena sosial meskipun situasinya sama ya dengan yang terjadi di sini ya, CBD ini ya. Kondisinya betul, kena hampir sama terjadi demokratisasi di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, demokratisasi di bidang fashion sekarang. Ini sebetulnya sebuah protes ya, sebuah protes dari generasi muda kita bahwa jalan pun bisa jadi catwalk gitu loh. Nggak harus di kantor, tidak harus biaya mahal kan gitu. Ya ini mirip juga sebetulnya podcast, mirip juga YouTube. Itu kan sebetulnya awalnya sebelum itu dikapitalisasi itu juga sebetulnya pemberontakan gitu. Bahwa dulu yang punya stasiun radio itu harus punya uang. Sekarang siapa saja bisa punya stasiun radio. Kan begitu ya dengan adanya podcast. Dulu untuk punya stasiun televisi itu harus banyak uang. Wah, nggak setiap orang. Sekarang setiap orang bisa bikin stasiun televisi di YouTube kan gitu. Nah, dulu untuk bisa pameran fashion itu harus bayar mahal. Saya ada teman yang miliaran dia untuk bisa bikin fashion show gitu di suatu tempat, harus nyewa gedung segala macam. Sekarang di jalan pun bisa ya, trotoar ya. Di jalan pun bisa. Bentuk protes lah ya ini ya, menarik sekali ya. Menarik sekali. Pak Asmin, apakah situasi politik ya seperti di negeri kita juga ini
menurut Pak Wasmen jadi berpengaruh nggak sih terhadap perkembangan remaja kita, Pak? Ya, saya pikir remaja pun nanti juga akan punya bentuk sendiri dalam ekspresi politik mereka ya. Dan ketika Citayam Fashion Week ini mulai ditunggangi beberapa tokoh politik, Iya. itu kan sebetulnya bentuk kemenangan bagi para remaja kita. Ini bentuk kemenangan bagi para pemuda kita. Gitu kan? Bagaimana mereka menciptakan sebuah sub budaya, tiba-tiba mulai banyak tokoh-tokoh yang ikut jalan di catwalk mereka gitu. Ikut nebeng ya. Nebeng, ada beberapa tokoh sudah mulai masuk kan. Artis juga sudah turun ya. Artis gitu ya, beberapa gubernur, beberapa duta besar mancanegara juga udah mulai ikut gitu kan. Artinya ini kemenangan gitu. Kemenangan, dan saya pikir Citayam Fashion Week ini nanti ini prediksi saya ya, jika ini akan menemukan ekosistemnya, ini akan akan menjadi virus ini. Virus di mana dia akan menular ke beberapa tempat di tempat lain gitu. Kalau memang ini merupakan bentuk ekspresi positif dari kegelisahan kaum remaja kita yang tidak punya tempat karena tidak ada modal gitu. Menurut Bapak ini bakal manjang nggak, Pak? Awet nggak sih, Pak, kira-kira? Mengenai awet tidaknya tadi, kalau ekosistemnya mulai kebentuk, ini akan awet. Bahkan tadi akan ditiru di beberapa tempat yang lain gitu. Akan awet ya. Meskipun nanti bentuknya agak berbeda-beda ya. Contoh misalnya budaya tempat-tempat yang instagramable ya, tempat-tempat viral di mana orang mulai mencari tempat-tempat tersebut. Itu kan awet meskipun ini bukan rahasia kayaknya ya. Di mana kemarin saya ngobrol dengan salah satu developer sebuah properti, di mana karena tempat-tempat yang viral itu sangat dimainkan oleh media sosial, bagaimana netizen mempermainkan mereka. Ketika satu tempat diviralkan, kemudian berbondong-bondong ke tempat tersebut. Tapi ketika ada tempat lain lagi yang diviralkan lagi, akhirnya tempat itu sepi, pindah ke tempat itu lagi. Tapi yang menarik, tempat-tempat yang instagramable itu menjadi permanen kan, sampai sekarang sudah hampir 5 tahun lebih. Sudah mau tahun ke-10 ini. Meskipun tempatnya berganti-ganti. Akhirnya developer mengakali dengan mereka pun berganti-ganti nama. Jadi ketika ini sudah mulai sepi, mereka bikin tempat baru lagi dengan nama yang berbeda, padahal ownernya masih sama itu juga. Kemudian diviralkan lagi gitu. Nah, saya bilang ekosistem itu begini, Kang Niko. Saya dengar juga beritanya di SCBD itu, Citayam Fashion Week itu, tingkat penjualan pedagang-pedagang di sekitarnya itu naik 2 kali lipat. Wow, keren deh. Artinya apa? Ya, ini keren. Artinya bahwa di mana orang berkumpul, ekonomi akan berputar. Iya. Nah, kalau ini tidak ada gangguan-gangguan yang cukup besar, ini akan menjadi sebuah ekosistem nanti. Ekosistem itu nanti akan ada perputaran ekonomi di sana, akan ada perputaran nilai di sana, akan perputaran informasi di sana. Itu akan permanen biasanya. Kalaupun dilarang di suatu tempat tersebut, dia akan pindah lagi ke tempat lain. Seperti tadi. Iya, akan seperti itu. Tapi nggak ada alasan untuk dilarang kan, Pak? Paling alasannya lebih ke ketertiban umum. Ketertiban, nanti, betul. Atau alasan-alasan yang dimana amoral mungkin nanti. Makanya ini, kalau ini tidak menyimpang terlalu jauh, ini akan bagus. Ini sebetulnya bagus ya. Kalau tidak menyimpang terlalu jauh. Gitu. Harusnya jangan dilarang, malah harusnya diarahkan ya, dibimbing, diberi tempat ya. Harus diberi tempat, gitu. Karena memang saat ini di kota-kota besar kita ini public space-nya sangat kurang sekali. Atau yang disebut dengan ruang ketiga itu sangat kurang sekali, gitu. Sehingga ketika pemuda kita mengekspresikan aspirasinya di ruang-ruang ketiga ini, harusnya ruang ketiga emang diperbanyak. Semakin ramai ruang ketiga, sebetulnya semakin sehat mental masyarakat. Karena saya praktisi di pendidikan masyarakat, saat ini kesehatan masyarakat itu sangat buruk sekali, di mana hari libur mereka di rumah. Makanya gini, Kang Niko. Kalau kita pengen melihat masyarakat itu sakit atau tidak, kita bisa dilihat di hari libur. Kalau hari libur mereka pada di rumah saja, berarti masyarakat ini sakit, kota ini sakit. Kenapa di rumah sakit, Pak
Wasmin? Kota yang sakit itu kalau hari libur orangnya pada di rumah saja, ya kan gitu. Tapi kota yang sehat kalau hari libur mereka pada di public space, di ruang-ruang publik, di ruang-ruang ketiga. Ya karena kota yang sakit itu orang akan insecure, dia akan melindungi dirinya di tempat-tempat yang dianggap sehat, yaitu rumahnya sendiri, kamarnya sendiri. Ketika dia di sosial mungkin comberan, kalau di ruang publik dia nggak nyaman, mungkin kejatuhan pohon, mungkin masuk ke got, nggak ada trotoar yang aman buat dia lewat gitu ya. Ada binatang liar segala macam, ada tingkat keamanannya tidak terjaga, banyak pencopet, itu kan berarti public space tidak dikelola dengan benar oleh pemerintah setempat, sehingga orang memilih tempat yang aman yaitu kamarnya. Nah ini namanya kota yang sakit ini, kota ini gitu. Jadi ini jika didengar oleh pemerintah daerah, ciri-ciri bahwa kota Anda sehat, kalau hari libur masyarakat pada ke tempat public space, pada ke ruang-ruang ketiga. Kalau public space-nya tidak diisi oleh manusia, itu sakit itu kota itu. Nah berhubungan dengan Citayam ini, ini sebetulnya harusnya jangan dibatasi, justru diberi ruang, diberi tempat lagi. Ekosistemnya dibantu, direkayasa ekosistemnya gitu. Meskipun ekosistem itu nggak dibantu sama pemerintah juga dia akan kebentuk tuh ya. Dia pedagang mulai akan muncul, WC mulai akan ada, penjual WC umum ya, penyewa WC umum gitu kan. Akan ada itu kebutuhan orang berkumpul di situ apa, bahkan mungkin kebutuhannya mungkin adalah pijat refleksi, mungkin di situ nanti akan ada pijat refleksi karena jalan-jalan capek gitu kan. Nah itu nanti akan menjadi sebuah ekosistem. Kalau itu terjadi itu akan lama biasanya itu. Bahkan akan ditiru di tempat-tempat lain. Iya, saya bacakan komentar dari Pak Sony. Kata Pak Sony suka melihat di medsos ya, Citayam ini membuat anak muda berkreasi dengan balutan inovatif ya. Kesederhanaan tapi sopan yang dimunculkan. Ini kata Pak Sony membangkitkan ekonomi kelas bawah. Mungkin Citayam bisa disamakan zaman celana cut bray katanya. Ya mengekonomi ya tadi ya Pak Wasmin sudah sebutkan ya. Meningkat penjualan 2 kali lipat ya, meningkat di situ ya. Betul. Iya benar. Ini Pak Sony ya tadi waktu zaman kita muda dulu cut bray ya. bahkan bawa tip kompo ya ke jalan itu juga jalan tip kompo itu radio kompo ya zaman dulu itu. Kompo ya. Sekarang nggak tahu. Kompo itu yang ada 2 speaker di kanan kiri kanan ya. Kemudian kasetnya masih digulung-gulung gitu kan, kita ke jalan gitu. Ada terus kasetnya kusut ya. Diputar pakai pensil gitu. Iya. Ya itu zaman kita Pak ya. Itu kan sebetulnya adalah sebuah protes sosial di mana kita dulu nggak bisa masuk ke klub karena klub itu mahal gitu kan. Kita di jalan aja, kita bisa bikin klub di jalan gitu kan. Iya, ini ekspresi yang bagus menurut saya. Iya. Pak, kalau sekarang kan remajanya kan pamer fashion ya, yang bisa jadi bukan dari uang saku mereka sendiri. Ada yang salah dengan ini nggak ya, Pak Wasmin? Ya, mudah-mudahan Citayam Fashion Street ini tetap menjaga originalitasnya, karena saya lihat mereka masih original ya, mereka pakai baju minjem. Yang penting kreatifnya loh, bukan uangnya gitu. Dan mereka kan memang berkumpul bukan karena uang. Justru mereka berkumpul di sana karena tidak punya uang gitu loh. Karena tidak punya uang lah mereka membuat kreativitas, baju minjem dijalankan di catwalk gitu, ataupun beli di tempat-tempat yang murah gitu, di tempat second atau di toko-toko online yang murah, kemudian dia pamerkan. Yang penting kreativitasnya, bukan mahalnya. Karena keberadaan mereka itu justru bentuk protes terhadap para sultan-sultan itu kan gitu. Yang suka pamer-pamer itu ya. Yang suka pamer-pamer dengan mahal-mahal. Justru kalau mereka meniru-niru sultan, eksistensi mereka pudar jadinya. Mereka itu eksis justru bentuk protes, lucu-lucuan gitu, sarkasme bagi para sultan itu gitu. Mereka itu muncul sarkastik menurut saya. Sarkastik sosial menurut saya di sana. Iya, kalau dulu kan Pak Wasmin dulu kan ada zaman eranya break dance ya, ingat ya Pak? Ya, benar-benar. Ya. Denny Malik katanya, ada pendengar kita bilang, waduh jadi ingat zaman dulu ya. Zaman Denny Malik. Iya ingat, itu dari Malik dulu kita di jalan kan, break dance gitu. Break dance itu ada lagu khusus ya, musiknya ya? Ya dulu kalau saya masih ingat tuh yang pop rem pom.
itu Ahmad Albar itu ya. Kita cut berair rambutnya kribo gitu kan, itu bentuk-bentuk protes sosial itu sebetulnya diekspresikan dalam cita rasa seni kan gitu. Iya. Jadi tadi saya ulangi, tadi Pak Osmin bilang ini positif ya, fenomena ini ya. Iya, fenomena subbudaya seperti ini, yang dimana subbudaya itu adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dari budaya induk mereka. Budaya induk mereka kan itu yang tadi, yang mempopulerkan pamer-pamer outfit itu kan, budaya induknya itu kan sultan-sultan itu gitu. Sehingga mereka membuat sebuah subculture atau subbudaya, kelompok baru sebagai bentuk protes dari budaya yang ada. Fungsinya apa subkultur itu? Fungsinya adalah satu, sebagai solusi. Solusi apa? Solusi atas ketidakpunyauangan ya dalam konteks ini ya. Mereka ternyata tanpa uang pun dia bisa tetap kreatif dengan uang yang minim. Yang kedua, eksistensialism, di mana identitas mereka mulai pudar, mereka muncul lagi identitas baru. SCBD, Citayam, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok gitu. Itu yang bikin istilahnya Pak pinter ya, cerdas banget ya. Sama Harajuku gitu. Harajuku kan, ya, iya. Kan kita udah Harajuku itu kan udah terkenal lebih dulu. Di PlayStation itu Harajuku. Ya. Nah itu muncul. Kemudian fungsi ketiga sebagai penyedia ruang pengalaman. Situ ada ruang pengalaman, mereka berinteraksi sosial di sana gitu. Ada pengalaman-pengalaman tampil itu deg-degan loh Kang. Jalan di catwalk itu deg-degan. Gitu ya. Iya, gak mudah, orang pede loh jalan di situ loh. Dan mereka pede gitu dengan outfit yang di bawah 100.000 gitu, ada yang di bawah 100.000 gitu, mereka bisa jalan gitu loh di catwalk gitu, dilihat oleh jutaan orang gitu kan di media sosial. Sampai-sampai gitu. Mama Paula juga ikut turun ya. Keren banget, luar biasa. Keren kan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyedia aktivitas hiburan, itulah fungsinya subculture tadi. Dan yang keempat terjadi bond juga di sana, karena memang manusia itu kan makhluk sosial, dimana kalau dia soliter sebetulnya dia sakit mental. Orang yang soliter itu cenderung secara mental nggak bagus. Makanya saya sebagai pegiat pendidikan ini sangat bersyukur sekali jika wali kota, bupati, gubernur menyediakan ruang-ruang publik yang lebih luas di kota masing-masing, karena disitulah tempat berinteraksi sosial, tempat pengalaman dipertukarkan gitu ya, tempat informasi dipertukarkan, satu sama lain berinteraksi sosial, kesehatan mentalnya akan semakin baik gitu. Tinggal nanti ada batasan-batasan yang perlu dibuat, karena tetap ada kecenderungan liarnya ada ya, namanya remaja itu harus ada gitu, pengawasan lah, kontrol ya Pak ya. Harus ada pengawasan lah dari orang dewasa di sana gitu. Misalnya mohon maaf kalau ganti bajunya di tempat publik ya, teman-temannya tolong pakai sarung deh gantinya gitu. Jangan sampai kelihatan, jangan vulgar ya. Nah itu harus ada semacam security gitu. Tolong ini nanti kalau Anda kejepret kan ini jadi terupload menjadi jejak sosial yang buruk di internet gitu. Nah itu harus ada gitu. Bicara sedikit tentang ruang publik Pak Osmin. Saya mungkin karena kita di Bandung kan nih, dulu kan Kang Emil yang sekarang jadi gubernur kan membuat banyak sekali ruang publik. Mungkin Pak Osmin ikut ini juga nggak, memantau juga nggak sih kalau di Bandung nih Pak? Gimana Pak? Ya betul. Memang harus diakui beliau salah satu yang menjadi tokoh konsultan untuk di beberapa kota urban ya. Jadi memang ini gerakan-gerakan pembangunan ruang publik itu sekarang bukan hanya di Bandung, malah dulu di Surabaya juga. Sekarang di berbagai kota, kemarin saya juga ke Bandar Lampung, ke Depok, kemarin juga ruang-ruang publik sudah mulai diperhatikan. Sungai-sungai yang kotor mulai direnovasi, mulai dibentuk ulang ya. Karena kita butuh ruang publik sebanyak-banyaknya. Nggak ada istilah cukup ruang publik itu, karena manusia itu harus berinteraksi sosial. Media itu hanya alat penyambung saja, media sosial itu. Ujungnya tetap mereka butuh ketemu secara tatap muka gitu. Iya. Baik kalau gitu, ini semoga ini jadi fenomena yang tadi Pak Osmin sampaikan ya, hal positif, tentu bisa jadi kemerdekannya semakin baik gitu ya Pak ya.
di tempat yang mereka yang inilah ya memunculkan sesuatu yang positif ya buat semua kalangan ya. Ya, Baik. amin. Baik Pak Asmin, terima kasih ya waktunya. Terima kasih Bang Niko. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian pendengar, pegiat pendidikan masyarakat yang juga pengamat sosial, Dr. Wasmin Al-Rishad, MPD CHT.